Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dito Jatmiko. Di segmen kali ini ada segmen seperti biasanya, segmen C Misteri, cerita misteri. Dan kebetulan di samping saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman yang udah beliau alami. Kalau boleh tahu nih dengan kakak siapa namanya? Halo semuanya, nama saya Anggi Julpani. Anggi Julpani ya. Umurnya kak berapa kak kalau boleh tahu? 19 tahun. Oh, 19 tahun, berarti masih muda ya. Iya. Berarti lebih tepatnya untuk dipanggil Dede aja ya. Oh, oke. Dede aja gitu kan. Iya. Tapi kok Dede ini ada ikatan saudara gak sih sama YouTuber sebelah? Sama siapa ya? Itulah Tante Ismi, kok ada kemiripan gitu loh kalau misalkan kalau dilihat secara deket kayak gini. Enggak sih. Tapi tahu kan Tante Ismi itu yang mana? Tahu YouTuber yang terkenal itu. Iya, memang Tante Ismi yang memang paling is the best. Yang alay dan lebay begitu loh. Iya, aku takut dibully. Enggak Ya, lah. soalnya kan kalau dimirip-mirip gitu semua orang terkenal suka dibully gitu. Kalau boleh tahu gini loh Dek. Kan Dede kan mau bercerita, menceritakan pengalaman yang udah Dede alami. Ya. Cerita apa sih dan di mana itu tempatnya kalau boleh tahu? Oke, jadi aku punya beberapa cerita misteri ya gitu. Iya. Tapi aku cuma ceritain satu aja yang paling penting, dimana ini jadi awal aku bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata gitu. Yang tidak orang lain kebanyakan punya gitu kan? Iya, nggak semua orang bisa melihat. Gitu. Tapi kalau misalkan mau diceritain semuanya juga boleh kok di sini. Di sini mah tidak melarang ataupun tidak membatasi yang akan diceritakan itu yang mana-mananya juga itu boleh-boleh saja. Iya, iya. Berarti selain di tempat tersebut banyak juga pengalaman dialami itu. Iya. Termasuk di lingkungan sekitar sih, di sekitar rumah. Gitu. Ya udah kalau gitu bolehlah diceritakan secara detailnya itu seperti apa. Kebetulan kan saya pribadi dan teman-teman pasti penasaran gitu kan apa yang akan kakak apa tuh namanya disampaikan di segmen ini. Ya, oke. Jadi awalnya tuh aku dari kecil sebenarnya nggak apa sih namanya suka menonton film horor, tapi nggak apa sih namanya nggak terobsesi gitu. Jadi maksudnya gimana ya, kan kalau anak-anak lain kalau udah nonton video horor itu suka takut lampu mati gitu, takut ke tempat yang gelap, takut ke kuburan. Tapi kalau aku sejak kecil enggak sih, nggak takut. Jadi ada keberanian tersendiri gitu Iya. kan. Bahkan waktu kecil sebenarnya kurang percaya aja gitu, masa ada hantu, gak mungkin gitu. Iya. Tapi ketidakpercayaan itu Terjawab mulai gitu kan? ya mulai terbukti gitu kalau hantu itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Nah, waktu tahun 2009 tepatnya aku waktu umur 8 tahun. 8 tahun. Ya. Nah kalau boleh tahu itu pas di umur 8 tahun itu yang Dede lihat itu sosok seperti apa sih? Nah, jadi waktu itu aku main sama teman-teman, main layangan. Nah, sama teman-teman Main layangan? Serius? Iya, sama teman-teman ke lapangan yang sepi. Jadi disebut lapangan tapi gimana ya, jarang jarang diakses sama orang-orang sih. Oh, jadi lumayan sepi sih itu tempatnya. Enggak terkelola juga gitu kan? Iya, jadi di sekitarannya tuh banyak pohon bambu yang yang udah tua gitu, yang udah mau runtuh gitu. Iya. Terus apalagi ya, terus di pojoknya itu ada air terjun yang kecil. Katanya sih itu berhantu, tapi waktu itu aku gak tahu kalau air terjun itu berhantu gitu. Nah, jadi saat itu tuh aku sama teman lagi asik ya kan, bermain biasa gitu, Nah, aku kemudian mau hendak pulang, rencananya ya cuma mau ke rumah sebentar, mau ngambil air minum gitu. Nah, di situ aku tiba-tiba tertarik tuh di di balik, bukan di balik sih, maksudnya Di di sekitar itu air terjun yang kecil itu yang aku tadi sebutkin, itu ada seorang yang misterius gitu. Suara yang misterius itu sosok manusia atau gimana? Yang terlihat oleh Dede gitu. Manusia, aku pikir itu ya tetangga gitu, tapi kayaknya asing tuh, wanita gitu. Wanita ya? Iya, aku mau nyusul dia gitu, soalnya penasaran. Nah, terus tiba-tiba dia itu ya duduk jongkok gitu,
terus menghadap ke apa namanya air terjun itu, lalu main itu air gitu gitu main-mainnya Di bawah air terjun. iya iya. Nah tapi aku yang jadi salpok itu kenapa tangannya gitu, kenapa bisa terlihat borok gitu terlihat pokoknya Luka-luka iya, gitu. borok gitu, luka-luka kayak penyakit kulit yang udah parah banget gitu. Itu asing banget siapa gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, si sosok perempuan tersebut ketika berada di lokasi tersebut itu sendiri atau ada yang nemenin? Sendiri. Oh, sendiri. Jam berapa? Kurang lebih pukul 4 sore ya. Pokoknya udah adzan asar gitu. Iya, iya, iya. Pokoknya main-main itu siapa gitu. Aku penasaran gak lihat sama sekali mukanya, soalnya kan apa namanya memunggungi saya gitu ya. Iya. Aku mau mendekati terus aku mulai lihat lagi keanehan lagi, di punggungnya itu banyak luka gitu, banyak luka kayak luka tusukan gitu, kayak abis ditikam sama pisau gitu. Terus darahnya tuh bercucuran gitu banyak gitu. Aku merasa asing, itu siapa gitu, pokoknya terus deketin sampai akhirnya dicegah sama teman aku sendiri gitu. Kamu ngapain kesini, ayo main lagi gitu. Aku menanyain itu siapa, nah, mana nggak ada siapa-siapa, nah, masa sih, kan ada itu jelas banget, tapi gak percaya, gak ada yang percaya, gak ada siapa-siapa di sana gitu. Oh, berarti ya sosok perempuan itu cuma terlihat oleh diri doang. Iya. Tapi itu kondisi si perempuannya itu menangis atau terdiam atau gimana? Cuma terdiam aja, cuma main-main air aja gitu. Pemukiman air terjunnya itu jauh dari pemukiman warga atau emang deketan atau gimana? Sebenarnya dekat, sekitaran rumah. Masih sekitaran rumah juga. Iya, iya. Jadi saat itu waktu aku masih kecil, jadi daerah tempat tinggal saya itu emang lumayan gimana ya, pokoknya gelap lah gitu, banyak pohon-pohon yang udah tua gitu, terutama pohon bambu tuh banyak banget itu, gimana ya, jadi aku tuh mulai percaya, jadi itu ya yang namanya hantu gitu. Aku udah jujur aja, dari situ aku mulai percaya gitu. Oh ternyata jadi di apa namanya di balik kehidupannya kita ternyata ada sosok lain gitu di luar sana gitu. Ya memang. Dito pribadi belum, ya alhamdulillah belum pernah mengalami hal-hal seperti itu ya, jangan sampai itu ya, soalnya kan memang belum kuat sama mentalnya juga gitu kan. Cuman ya cerita dari Dede ini pas ketika umur 8 tahun ya waktu itu ya. Berarti udah lama banget ya. Pas sesudah kejadian tersebut ada gak pengalaman yang lain gitu? Ya, jadi seterusnya tuh, nah terus selanjutnya ya gitu. Sebenarnya aku lebih, kalau bisa disimpulkan sekarang gitu, aku lebih peka soal merasakan atau mendengar gitu. Kayak aura-aura lagi, aura antara aura positif atau negatifnya gitu. Ya. Terus beberapa singkatnya ya gitu ya, beberapa bulan kemudian aku pernah ngerasain namanya gimana ya, rasa takut yang luar biasa gitu suatu malam. Dan anehnya kan keluarga aku itu suka begadang ya, jadi biasanya tidurnya itu jam 10 sampai 11 malam gitu. Tapi ini semuanya mendadak pada ngantuk, jam 8 itu udah pengen tidur gitu. Jam 8 malam itu? Iya, aneh aja gitu. Terus aku tuh ngerasa takut luar biasa gitu, gimana ya, pokoknya takut aja gitu. Nah tapi gimana ya, aku memilih diam aja gitu, karena apa, aku mikirnya paling cuma perasaan doang gitu. Nah pas esok harinya aku benar-benar terkejut, ternyata rumah aku udah dirampok sama maling gitu. Oh, pas di malam tersebut itu? Iya. Aku pikir gak ada hubungannya ya antara perasaan aku sama kejadian dirampok gitu. Soalnya kan ya pokoknya barang-barang berharga di sekitaran rumah aku tuh udah habis gitu. Tapi pas ketika ada seseorang yang masuk ke rumah, kalau boleh itu dirinya masih terbangun atau memang udah tertidur pulas? Udah tertidur pulas gitu. Cuman sebelum kejadian tersebut udah merasakan, udah peka terlebih dahulu gitu ya, kan? gitu. Nah aku mulai akhirnya tapi nggak langsung ya, tapi beberapa waktu kemudian aku mulai menceritakan gitu ya, kalau aku tuh sebelum kejadian perampokan itu aku merasakan hal-hal negatif.
sama nah terus sama kata orang tua aku ya itu cenah kalau ada orang yang peka gitu sama hal-hal seperti itu pasti akan ngerasain, karena kan yang namanya maling itu emang gak ada yang cuma modal lari doang gitu, pasti ada perbekalan sesuatu, punya jimat gitu biar dilindungi gitu, biar gak bangun sama biar gak kepergok sama pemilik rumahnya gitu. Tapi bukan dihipnotis, bukan apa itu kan? Bukan, cuma ya jadi itu kayaknya perampoknya itu cuma minta di perlindungan aja gitu, cuma pengen gak mau kepergok sama pemilik rumah. Kalau akhir-akhir ini dapat apa tuh namanya, ada kejadian lagi gak? Iya sih, pastinya udah sering lihat gitu. Cuman saking udah terbiasanya gitu kan? Ya jadi gak merasa takut aja gitu. Termasuk di sekitar rumah aja gitu, sering lihat sesuatu gitu. Seperti ya di rumah aku kalau tiap jam 2 aku sering melihat sosok penunggu di rumah aku sendiri gitu. Tiap itu sosok apa? Bayangan putih gitu. Tepatnya ada di dapur, pokoknya sering bolak-balik itu. Bahkan ibu sama bapakku juga sering lihat sebenarnya sosok itu, tapi gak tahu apa itu sebenarnya gitu. Tapi itu kelihatannya transparan gitu kan, gak kelihat itu sosok laki atau perempuan? Nggak kelihatan. Bahkan kayak gimana ya, jadi kalau aku diam gitu di ruang keluarga gitu, terus ada seseorang masuk ke kamar gitu, aku cek ternyata gak ada siapa-siapa gitu. Sering kejadian gitu. Jadi selama sosok tersebut ada di rumah tidak mengganggu apa-apa kan? Alhamdulillah tidak ada. Oh, nggak ada. Berarti itu ya mungkin cuman ya pengen kelihatan seolah-olah pengen perkenalan mungkin ya, bahwa dia itu ada di sana gitu kan. Pokoknya ya gimana ya, jadi sosok yang ada di rumah aku itu udah nggak asing gitu. Udah nggak asing lagi. Ya, sering aku lihat gitu. Terus kadang kalau nggak nampakin wujudnya, kadang suaranya gitu, entah gitu apa namanya, terdengar suara anak ayam gitu kan tengah malam gitu, atau nah, terus ada beberapa kali lah gitu di dapur gitu terdengar suara wanita menangis gitu. Sering gitu pokoknya kejadian gitu, tapi udah biasa aja karena gimana ya, pertama ya udah sering gitu, kedua orang tua aku juga sering lihat gitu, sebenarnya. Jadi nggak cuman De Anggi doang ya? Iya. Yang lihatnya. Cerita dari De Anggi memang cukup menarik. Ada yang ingin diceritain lagi atau gimana? Ya udah sih segitu aja, soalnya kan aku emang jarang kemana-mana gitu, jadi sekitaran rumahku aja. Dan terima kasih juga buat De Anggi yang gitu. udah meluangkan waktu untuk menceritakan pengalaman di segmen kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman jika ada pengalaman atau yang ingin sharing ngobrol di channel ini, cukup DM aja di Instagramnya saya @_dito22 dan IG-nya kakak apa? Julpani 7901. Julfani 7901. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih atas waktunya dan sehat-sehat terus ya buat De Anggi. Semangat juga untuk belajarnya. Amin. Pokoknya buat teman-teman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.